Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraham Miryanu Learning is Fun. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang vektor. Besaran fisika berdasarkan ada atau tidaknya arah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Itu besarnya itu biasanya dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya waktu. Waktu satuannya sekon. 1 jam itu setara dengan 60 menit sama setara pula dengan 3600 sekon. Nah, atau suhu suatu daerah sama dengan 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius, 25 itu bilangannya dan derajat Celcius adalah satuannya. Nah, catatannya, skalar tidak tergantung pada sistem koordinat. Yang kedua itu besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang dicirikan dengan adanya besar dan arah. Nah, contohnya kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, catatan utamanya di sini yaitu vektor tergantung pada sistem koordinat. Nah, sehingga di sini ada koordinat. Kalau kita gambarkan di sini ya, X, Y, dan Z. Besaran vektor dioperasikan dengan metode penjumlahan dan pengurangan. Itu biasanya dihasilkan resultan. Nah, resultan ini bisa dicari dengan menggunakan metode grafis dan metode analitis. Kemudian ada perkalian. Perkalian itu menggunakan dua jenis metode, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Penggambaran dan notasi vektor. Nah, kita menggunakan di sini ada panah dari A ke B. Nah, kalau kita perhatikan, A adalah titik pangkal vektor dan B adalah ujung vektor. Panjang AB itu digambarkan dengan tanda mutlak seperti ini. Ini menyatakan panjang. Itu sama dengan nilai atau besar vektor. Nah, panjang anak panah ini menyatakan besar dan besar atau nilainya. Kemudian tanda anak panah itu menunjukkan arah vektor. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya, vektor AB itu arahnya ke kanan. Notasi vektor ditulis dengan dua cara. Yang pertama dengan huruf tebal seperti ini, contoh F tebal, V atau A. Kemudian dengan huruf di atasnya diberi tanda panah. Ya, seperti ini. Ya, F, V, A. Nah, vektor ada beberapa catatan penting kita lihat di sini, yaitu satu vektor dinyatakan sama dan sama arah dan besarnya jika kondisinya seperti ini. Vektor A ya, dua satuan, vektor B dua satuan. Kedua-duanya arahnya ke kanan. Ya, jadi vektor A dan vektor B dinyatakan sama. Kemudian dua vektor dikatakan tidak sama jika pertama besarnya sama, kemudian arahnya berbeda. Nah, kalau kita lihat ya, vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke kanan, tetapi dia membentuk satu sudut miring. Nah, berarti vektor A dan vektor B ini tidak sama. Kemudian besarnya tidak sama, arahnya sama. Nah, vektor A 2 satuan, vektor B 3 satuan, sama-sama mengarah ke kanan, tetapi besarnya tidak sama. Nah, sehingga vektor A dan B dikatakan tidak sama.
besar dan arahnya berbeda. Nah, ini vektor A 2 satuan arah ke kanan, vektor B 3 satuan membentuk sudut tertentu arah ke kanan. Nah, vektor A dan vektor B tidak sama. Karena apa? Karena besar dan arahnya berbeda. Nah, sekarang kita lihat operasi matematika vektor. Nah, operasi yang pertama itu penjumlahan atau pengurangan vektor. Nah, metode yang bisa kita gunakan itu pertama metode jajaran genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Nah, sekarang kita lihat dulu metode jajaran genjang. Ya, ada vektor A ditambah vektor B. Nah, resultannya sama dengan A ditambah B. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya, vektor A ditambah B. Vektor A ditambah B resultannya ini. Nah, jika vektor A dikurang B, berarti kalau B ini kurang, berarti tandanya harus berlawanan dengan yang positif. Makanya seperti ini. Nah, besarnya vektor R atau resultan ya, itu sama dengan akar dari vektor A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan ditambah 2AB cos theta. Besar vektor A ditambah B, ini kita nyatakan dengan rumus yang ini. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Besar vektor A dikurang B, ya kita lambangkan dengan S, sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Jika vektor A dan B searah, maka sudutnya 0 derajat. Nah, jadi resultannya A ditambah B. Jika vektor A dan B berlawanan arah, sudutnya 180 derajat, resultannya A dikurang B. Jika vektor A dan B saling tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat, maka resultannya sama dengan 0. Nah, catatan untuk selisih arah vektor dibalik. Berikutnya metode segitiga. Ya, vektor A ditambah vektor B, di vektor A ditambah vektor B, resultannya adalah ditarik dari titik A ke B. Kalau poligon, ya kan ada vektor A, B, C, dan D. Berarti kita susun di sini A, B, C, D. Dari pangkal titik A ke ujung D ini, itulah resultannya. Vektor diuraikan atas komponen-komponen, itu sumbu X dan sumbu Y. Ya. Seperti ini. Ya. Vektor A. Ya. Vektor A di sini berarti dia ada di X dan ada di Y. Nah, AXI ditambah AYJ. Ya, kalau yang B, BXI BYJ. Nah, AX yaitu vektor A dikali cos theta. Cos theta itu sudut yang terbentuk antara A dan AX. Nah, nilai AY itu A sin theta. Nah, begitu juga dengan B nanti ya. BX itu B cos theta, BY B sin theta. Besar vektor A ditambah B, ini sama dengan R. Nah, nilai R A ditambah B itu sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, Rx itu yang mana? Itu nilai dari AX ditambah BX. Yang Ry itu AY ditambah dengan BY. Nah, arah vektor R
terhadap sumbu X positif itu sama dengan tangen theta. Itu RY per RX. Untuk nilai tetanya atau sudutnya sama dengan R cubed tangen RY RX. Perkalian vektor. Perkalian vektor ini kita lihat dari dua tipe, itu perkalian vektor dengan skalar, kemudian perkalian vektor dengan vektor. Untuk perkalian vektor dengan vektor, kita gunakan dua metode, itu perkalian titik dan perkalian silang. Nah, sekarang kita lihat dulu perkalian skalar dengan vektor. Nah, hasilnya vektor. Misalnya, C sama dengan K dikali A. K adalah skalar dan A adalah vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Nah, jika nilai K positif, arah C searah dengan A. Jika nilai K-nya negatif, arah C berlawanan dengan A. Misalnya ini, K nilainya 3 dikalikan dengan vektor A. Hasilnya adalah C dikali C sama dengan 3 dikali A. Berarti ini dia. 3A hasilnya. Kemudian perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama yaitu perkalian titik atau dot product. Nah, hasilnya adalah skalar. Ya. Vektor A dikali vektor B hasilnya skalar C. Ya, kita lihat apanya seperti ini. Vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Nah, besarnya C itu nilai dari A dikali B cos theta. Nah, nilai A itu sama dengan besar vektor A. Dan nilai B itu besar vektor B. Dan theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, sifat perkalian titik, itu yang pertama ada sifat komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat distributif, A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Ada catatan khusus di sini, jika A dan B saling tegak lurus, maka A dikali B sama dengan 0. Jika A dan B searah, maka A dikali B sama dengan A dikali B. Jika A dan B berlawanan arah, berarti A kali B sama dengan min A dikali B. Perkalian silang atau cross product. Ya, ini menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Jempol itu menunjukkan nilai vektor C, ya, itu dari vektor A dikali vektor B. Nah, di sini telunjuk menyatakan vektor A dan selebihnya yang arah lipatan kita itu menunjukkan vektor B. Ya. Di sini berlaku sifat-sifat pertama tidak komutatif, itu vektor A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Jika A dan B saling tegak lurus, maka A dikali B sama dengan B dikali A. Jika A dan B searah atau berlawanan arah, A dikali B itu sama dengan 0. Vektor yang besarnya satu satuan. Nah, kita lihat notasinya seperti ini. Ya, vektor A sama dengan vektor A dibagi nilai dari A. Ya. Kemudian dalam koordinat kartesius, ya, atau koordinat tegak, arah sumbu X itu kita kasih lambang I, arah sumbu Y itu J, arah sumbu Z itu K. Jadi vektor A sama dengan AXI
ditambah AYJ ditambah AZK. Di sini vektor satuan yaitu vektor yang besarnya adalah satu satuan. Nah, ini yang dinamakan dengan vektor satuan. Sifat perkalian titik atau dot product pada vektor satuan. Nah, yang pertama, jika I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K, nilainya 1. Jika I dikali J, J dikali K, K dikali I, nilainya sama dengan 0. Nah, sifat perkalian persilangan atau cross product vektor satuan, kalau kita lihat gambarnya seperti ini, ya. I dikali I, J dikali J, K dikali K. Jadi I kali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K, hasilnya 0. Jika I dikali dengan J, maka hasilnya sama dengan K. Jika J dikali K, hasilnya I. K dikali I sama dengan J. Demikianlah penjelasan singkat tentang vektor. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk memberikan like, men-sharekan informasi ini, serta memberi subscribe pada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.